Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Rohimatul Laili bersama dengan narasumber yang luar biasa ingin mencoba menyapa Sobat TST KUA Wirobrajan. Mudah-mudahan Sobat TST Wirobrajan senantiasa diberi kesehatan. Gimana kabarnya Mbak Ustazah Tika? Ini bersama Ustazah Tika yang luar biasa. Masih semangat ya Ustazah Tika? Ya, ini bersama narasumber yang luar biasa juga tema kita juga luar biasa yang nanti Sobat TST bisa sharing, kita bisa sharing tentang tema amalan yang dicintai Allah. Apa sih amalan-amalan yang dicintai Allah? Mungkin dari Ustazah Tika mencoba untuk bisa memaparkan, menyampaikan tentang amalan-amalan apa yang dicintai Allah. Monggo Ustazah Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Leli. Ya. Mungkin sedikit yang akan saya sampaikan tentang amalan-amalan yang dicintai Allah. Sebenarnya apapun amalan-amalan yang kalau diniatkan untuk Allah, insya Allah itu yang dicintai Allah. Ya. Kemudian kalau lebih spesifiknya sendiri itu di dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi di situ disebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah. Beliau bertanya, Ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama itu as-sholatu ala waktiha, itu sholat pada waktunya, Tepat pada waktunya, iya. Tidak menunda-nunda. Iya. Kemudian sahabat itu bertanya, terus apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, apakah ada lagi ya Rasulullah amal yang dicintai Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad atau berjuang di jalan Allah. Jadi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tersebut dari Abdullah bin Mas'ud itu memang disebutkan amalan yang dicintai Allah itu yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kembali lagi, Ya. sholat yang pertama. Iya. Yang amalan yang sangat dicintai. Iya. Jadi kalau sholat tepat waktunya, kemudian tidak menunda-nunda sholat, kemudian diniatkan sholatnya itu kepada Allah, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah itu amalannya dicintai Allah. Iya. Yang kedua itu birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Iya. Berbakti kepada orang tua itu pun di dalam surat Al-Luqman gitu. Iya. Itu Luqman. makanya kenapa Allah itu sangat mencintai amalan-amalan yang berkaitan dengan orang tua. Mbak Leli, karena di dalam Al-Quran pun di surat Al-Luqman itu Luqman, ya. banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ayolah kita berbakti pada orang tua. Iya. Sampai disebutkan di situ tidak boleh kita mengucapkan kata kasar. Iya. Sampai apa Mbak Leli yang itu kata yang aja gitu. Gitu. Iya, iya. Semama kita disuruh atau disuruh untuk membeli sesuatu, kemudian kita ada jawaban nanti aja itu pun tidak diperbolehkan. Iya. Itu sudah sekecil itu Allah memperhatikan bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, karena itu salah satu dari amal yang dicintai Allah. Iya. Kemudian kita juga mendoakan bagaimana kita mendoakan orang tua ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Ya. Kemudian al-jihadu fisabilillah, yaitu amalan yang dicintai Allah di dalam hadis tersebut itu jihad di jalan Allah. Iya. Jadi jangan salah persepsi kalau jihad itu harus ke Perang. Iya, iya. Kita bekerja itu juga jihad loh Mbak Tika, Ustazah Tika, ya kan? Karena apa? Sebagai keluarga ya, kita berjuang untuk kita sebagai seorang istri itu kalau kita bekerja itu membantu tugas suami itu ya Mbak Tika. Karena apa? Kewajiban seorang yang mencari nafkah itu suami ya. Toh kalau kita diberi kesempatan untuk bekerja itu membantu tugas suami gitu ya Mbak Tika. Betul sekali, seperti disebutkan oleh Mbak Leli bahwa jihad itu banyak. Jihad itu pengertiannya sangat luas sekali. Bukan hanya kita harus berangkat nih ke medan perang untuk berperang, tapi kita sangat kecil aja. Contohnya tadi disebutkan oleh Mbak Leli bahwa ketika seorang istri, kita orang istri memang suami itu tanggung jawabnya bekerja mencari nafkah, tetapi kalau kita diberi kesempatan untuk bisa kasarannya kita punya kemampuan berkarir ya. Karena kita pun mencontoh istri Rasulullah bahwa Siti Khadijah itu sangat luar biasa saudagar kaya pada zamannya itu. Makanya kenapa kalau kita berpikir bahwa jihad itu cuma di medan perang itu sangat sempit pikirannya itu, karena sekarang luar biasa hal kayak gitu. Makanya kenapa disebutkan di sini bahwa jihad fisabilillah itu termasuk
termasuk amalan yang dicintai Allah, Iya. tetapi Allah juga menyebutkan bahwa jihad itu kita bisa, yang paling penting itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Betul ya, Betul. melawan ego, Betul, ya ego diri sendiri gitu ya. Mungkin kalau sebagai pelajar itu jihad apa untuk menuntut ilmu itu juga ya. Iya, itu kan menuntut ilmu. Toh kalau itu jadi amal soleh kan kalau kita. Itu juga salah satu amal yang dicintai Allah nggak, Pak Ustazah Tika? Menuntut ilmu, tolabul ilmi. Kan ada dalil apabila kamu menuntut ilmu itu ada jalan surga. Itu ada kan dalil ya, iya hadis. Kita menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan kita menuju surga. Iya. Ada banyak sekali pepatah-pepatah Arab juga bahwa ada contohnya ini ketika kita disuruh untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Karena zaman dulu itu Cina sangat luar biasa. Iya. Pendidikannya itu Peradabannya, iya. sangat luar biasa. Kemudian perkembangan teknologi sangat luar biasa, itu sampai di dalam pepatah itu utlubul ilma walau bisin. Iya. Kita menuntut ilmu sampai Cina. Ada juga kita menuntut ilmu dari kita lahir sampai ke liang lahat, ya. Itu suatu amalan yang juga dicintai Allah, karena Allah mencintai muslim atau muslimah yang dia mempunyai keilmuan. Iya. Karena kan kalau kita bodoh juga kan kita ini ya, maksudnya kalau kita bodoh juga kita memahami Al-Quran juga susah. Iya. Makanya jadi disebutkan Mbak Lili juga betul sekali bahwa menuntut ilmu juga adalah suatu amalan yang dicintai Allah. Iya. Termasuk jihad fisabilillah. Iya, itu. Ya, Sobat TST, luar biasa ini paparan dari Ustazah Tika mengenai amalan yang dicintai Allah. Mungkin yang terakhir closing statement dari Ustazah Tika untuk Sobat TST KUA Azerbaijaan. Terima kasih Mbak Lili, mungkin sedikit bahwa apapun yang kita lakukan kalau diniatkan untuk Allah, diniatkan mengharapkan untuk ridho Allah, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah dan merupakan amalan-amalan yang dicintai Allah. Tetapi ingat, kalau disebutkan tadi di dalam hadis itu tentang yang paling penting adalah sholat, tidak. Jangan lupa untuk sholat pada waktunya, karena disebutkan di situ. Kemudian juga adalah berbakti kepada orang tua, itu paling penting. Yang terakhir itu al-jihadu fisabilillah, itu jihad di jalan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim ingat selalu bahwa melakukan apapun itu insya Allah semuanya diniatkan untuk Allah, insya Allah dipermudah dan dilancarkan, dan itu semua insya Allah menjadi amalan yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk menunaikan amalan-amalan yang dicintai Allah gitu ya Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin untuk penutup saya ingin berpantun. Buah pinang dibelah dua, dibawa pasar di hari Selasa. Sayangilah kedua orang tua, amalan utama yang paling kuasa. Demikian tadi Sobat TST KUA Azerbaijaan bersama narasumber yang luar biasa Ustazah Tika dan saya Laili. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Sekali lagi mudah-mudahan Sobat TST dimanapun berada senantiasa diberi kesehatan, panjang umur yang barokah, dan bisa menunaikan amalan-amalan yang dicintai Allah. Dari saya kalau ada kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.